Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrianita Arsendi dengan nomor induk mahasiswa 112310767. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Sinta Herianti, SHMM, CHRM. Saya akan mempresentasikan tugas perencanaan sumber daya manusia pada perusahaan PXX AXX. Perencanaan sumber daya manusia. PT PXX AXX merupakan perusahaan yang bergerak di industri farmasi. Dalam menghadapi persaingan yang ketat dan dinamika pasar yang menentang, perusahaan ini telah menerapkan berbagai strategi dalam perencanaan sumber daya manusia untuk memastikan pertumbuhan keberlanjutan operasional. Selain itu, pada fokus internal, PT PXX AXX juga menunjukkan komitmen terhadap pengembangan kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM. Melalui program obat tradisional asli OTA yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang biasa disebut BPOM. Langkah ini mencerminkan peran aktif perusahaan dalam mendukung pertumbuhan sektor kesehatan dan ekonomi secara lebih luas. Poin yang kedua adalah job description atau deskripsi pekerjaan. Job description merupakan dokumen yang menjelaskan secara rinci tugas, tanggung jawab, dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang karyawan dalam suatu posisi yang sudah ditetapkan. Dalam perencanaan sumber daya manusia, job description juga digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, menentukan posisi apa yang perlu diisi untuk mencapai tujuan perusahaan, menentukan beban kerja, yaitu memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan seimbang dengan kapasitas karyawan. Evaluasi kerja membantu mengukur pencapaian karyawan berdasarkan tanggung jawab yang ditetapkan. Contoh job description pada PT PXX AXX misalnya pada posisi supervisor produksi. Yang pertama adalah memimpin tim produksi untuk mencapai target harian. Yang kedua, mengawasi proses produksi sesuai standar operasional. Yang ketiga, melaporkan hasil produksi kepada manajemen. Lalu selanjutnya ada job requirement atau persyaratan pekerjaan. Job requirement adalah kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh kandidat untuk menduduki suatu posisi perencanaan sumber daya manusia. Menggunakan job requirement yaitu untuk yang pertama, menentukan standar perekrutan, membantu memilih kandidat yang sesuai berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan, mengelola pelatihan, memberikan pelatihan tambahan jika ada kebutuhan khusus yang tidak terpenuhi oleh kandidat baru, menyusun jalur karir, yaitu membantu perusahaan dalam pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Contoh dari job requirement sendiri pada PT PXX AXX dengan posisi supervisor produksi, yaitu yang pertama, pendidikan minimal S1 di bidang teknik industri atau farmasi. Yang kedua, pengalaman minimal 3 tahun di bidang produksi farmasi. Yang ketiga, memiliki kemampuan kepemimpinan dan manajemen tim yang baik. Lalu, familiar dengan standar GMP atau Good Manufacturing Practice. Perencanaan sumber daya manusia.
dalam bentuk pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT PXX AXX. Pelatihan dan pengembangan identifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama adalah analisis kompetensi, yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki karyawan saat ini dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, penilaian kinerja, menggunakan evaluasi kinerja karyawan untuk menentukan area yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, rencana strategis perusahaan, yaitu menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan jangka panjang dan arah strategis perusahaan. Lalu ada metode pelatihan. Yang pertama ada in-house training, yaitu pelatihan yang dilakukan di dalam perusahaan, baik oleh tim internal maupun pelatih eksternal. Mentorship dan coaching, pendampingan dan oleh karyawan senior untuk membimbing pengembangan karyawan baru. Lalu ada job rotation, yaitu memindahkan karyawan ke berbagai divisi untuk memberikan pengalaman yang lebih luas. Selanjutnya ada evaluasi efektivitas pelatihan, yaitu mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja individu dan tim. Menggunakan feedback dari peserta pelatihan untuk perbaikan program. Membandingkan hasil pelatihan dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat pengembangan dan pelatihan. Bagi perusahaan, meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan daya saing di pasar. Sedangkan bagi karyawan, memberikan peluang pengembangan diri, peningkatan keterampilan, dan peluang karir yang lebih baik. Selanjutnya, pengukuran kinerja karyawan. Yang pertama, ada indikator kinerja karyawan produksi, yaitu kuantitas produksi, jumlah unit produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu. Yang kedua, ada kualitas produksi, yaitu tingkat kesalahan atau produk cacat yang dihasilkan. Yang ketiga, ada efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dibandingkan dengan standar waktu yang ditetapkan. Yang kedua, ada indikator kinerja tim penjualan dan pemasaran. Pencapaian target penjualan berbanding dengan antara target yang ditetapkan dengan penjualan aktual. Pertumbuhan pasar, persentase peningkatan penjualan di pasar yang telah ditargetkan. Customer acquisition rate, jumlah pelanggan baru yang didapatkan dalam periode tertentu. Yang ketiga, ada indikator kinerja tim administrasi, yaitu ketepatan waktu penyelesaian tugas, misalnya waktu penyelesaian laporan keuangan atau dokumen yang dibutuhkan oleh manajemen. Akurasi data, yaitu tingkat kesalahan dalam pengolahan data administrasi. Lalu yang keempat, ada indikator umum karyawan, yaitu kehadiran dan absensi. Tingkat kehadiran karyawan sebagai indikasi komitmen terhadap perusahaan. Tingkat kepuasan kerja, yaitu hasil survei kepuasan karyawan untuk mengetahui motivasi dan keterlibatan mereka. Peningkatan kompetensi, hasil dari pelatihan atau sertifikasi yang diikuti karyawan. Lalu poin yang terakhir, yaitu perencanaan sumber daya manusia dalam konteks kompensasi atau gaji dan tunjangan, serta welfare dalam asuransi dan kesejahteraan lainnya. Kompensasi, gaji, dan tunjangan. Yang pertama ada gaji. Gaji ditentukan pokok berdasarkan jabatan, tingkat tanggung jawab, dan kualifikasi karyawan. Tunjangan, ada tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi atau bahan bakar, tunjangan makan. Lalu, pada welfare atau kesejahteraan,
Ada asuransi kesehatan dan jiwa, menyediakan asuransi bagi karyawan dan keluarganya, mencakup rawat inap, rawat jalan, dan perlindungan jiwa. Selanjutnya ada program pensiun, yaitu menyediakan program pensiun seperti BPJS Ketenagakerjaan atau tambahan dana pensiun perusahaan. Lalu ada cuti tambahan. Selain cuti wajib, perusahaan dapat memberikan cuti melahirkan, cuti keluarga, atau cuti panjang sebagai bagian kebijakan kesejahteraan. Kesejahteraan lainnya yaitu fasilitas rekreasi, kegiatan kebersamaan seperti outing pada perusahaan. Dalam praktiknya, perencanaan sumber daya manusia untuk aspek kompensasi dan welfare di PT PXX AXX mencakup penilaian kebutuhan sumber daya manusia yang menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mencapai target perusahaan. Anggaran kompensasi menetapkan anggaran untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan program kesejahteraan karyawan. Kebijakan adil dan transparansi merancang kebijakan kompensasi dan welfare yang sesuai dengan regulasi tenaga kerja seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dalam menerapkannya secara transparan. Evaluasi berkala mengevaluasi sistem kompensasi dan kesejahteraan secara rutin agar tetap relevan dengan kebutuhan karyawan dan kondisi pasar. Berikut portofolio bukti atau dokumen dari 5 aspek. Mohon maaf ketidaknyamanan dari sensoritas nama perusahaan dikarenakan sebagai menjaga nama baik pada perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.